Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan melanjutkan tentang share tentang soal latihan PTS atau UTS kelas 6 tema kedua semester 1 kurikulum 2013. Setelah sebelumnya sudah di-share juga untuk tema ke-1-nya ya. Silakan bagi yang belum melihat atau menyaksikan tema yang ke-1, silakan diklik di kolom komentar atau di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Nomor 1, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. Romawi 1. Nomor 1, menjaga keberagaman bangsa Indonesia merupakan upaya untuk titik-titik. Menjaga keberagaman bangsa Indonesia merupakan upaya untuk titik-titik. A. Menciptakan ketertiban dunia. B. Menjaga persatuan dan kesatuan. C. Memenuhi kepentingan pribadi. Dan D. Mewujudkan pemerintahan yang kuat. Ya, keberagaman, menjaga keberagaman berarti ada hubungannya dengan ya persatuan dan kesatuan. Berarti ini kaitannya dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Nomor 2, tokoh yang menyatakan bahwa Jepang tetap akan mempertahankan kekuasaannya di Indonesia adalah titik-titik. A. Nishimura, B. Insinyur Soekarno, C. Muhammad Hatta, atau D. Laksamana Maeda. Iya, namanya Jepang ya, tokoh Jepang berarti orang Jepang namanya nama Jepang. Ya, berarti jawabannya A ya. S. Ya, orang Jepang namanya Jepang. Nomor 3, perhatikan paragraf berikut. Bung Karno adalah salah satu tokoh bersejarah dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun teks proklamasi di Rumah Laksana Maeda bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Kemudian ia menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf adalah: A. Mengapa Bung Karno mengetik teks proklamasi? B. Siapa yang berjuang melawan penjajah? C. Apa jasa Bung Karno bagi bangsa Indonesia? D. Di mana Bung Karno dimakamkan? Oke, dari paragraf ini ya, mana kalimatannya yang sesuai dengan paragraf? Ya, di sini Bung Karno ya, menceritakan tentang Bung Karno. Kemudian ada jasa-jasa yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Di antaranya adalah ini ya, penandatanganan teks proklamasi ya. Berarti di sini adalah jawabannya nomor 3, yaitu apa? C ya. Kemudian nomor 4. Ini ada gambar ya. Gambar pohon atau tumbuhan. Pertanyaannya, tumbuhan pada gambar di samping beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara. Ini pohon kaktus ya. Pohon kaktus berada di gurun pasir, daerah yang panas. Ini cara beradaptasinya seperti apa? A. Berdaun tebal dan lebar. B. Mempunyai akar-akar kecil. C. Bunga yang selalu menguncup. Atau D. Menyimpan air dalam batangnya. Nih, udah jelas ya. Di daerah pasir, daerah padang pasir, daerah yang panas. Ya, berarti dia harus menyimpan cadangan air. Berarti menyimpan air dalam batangnya. Nomor 5, berikut bukan merupakan tari kreasi adalah tari titik-titik. Yang bukan tari kreasi. Tari merak, serimpi, kupu-kupu, atau manipura. Ya, jawabannya B ya, tari serimpi. Nomor 6, keberagaman yang ada dalam masyarakat merupakan titik-titik identitas bangsa, kehendak masyarakat, sumber kekacauan, jalan terjadinya konflik. Ya, ini sebagai identitas ya, identitas bangsa Indonesia bahwa sangat beragam ya masyarakatnya itu. Makanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Nomor 7, alasan Jepang menyerah kepada tentara sekutu adalah: A. Banyak korban jiwa dari tentara Jepang. B. Indonesia menyatakan kemerdekaan. C. Sekutu menjatuhkan bom di dua kota di Jepang. D. Indonesia membebaskan diri dari penjajahan. Kenapa Jepang menyerah kepada sekutu? Jawabannya adalah karena waktu itu Jepang dibom ya oleh sekutunya ya, yaitu Hiroshima dan Nagasaki ya, bom atom ya, sehingga luluh lantahlah Jepang ini. Maka
Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nomor 8. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi puncak revolusi dan tonggak sejarah bangsa Indonesia untuk terbebas dari belenggu kolonialisme. Berikut pernyataan yang tepat mengenai makna proklamasi sebagai titik tolak perubahan hukum, yaitu titik tolak perubahan hukum. A. Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan kepada dunia luar. B. Tujuan negara Indonesia tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1845. Alinea ke-19 maksudnya ya. C. Pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia berusaha menyusun konstitusi baru yang sebelumnya menggunakan hukum kolonial. D. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menumbuhkan semangat persatuan dalam masyarakat dengan budaya gotong royong. Ya, nomor 8 ini jawabannya adalah ya. Iya, di sini kan kolonialisme ya. Makna proklamasi titik tolak perubahan hukum. Berarti di sini jawabannya iya, C ya. Nomor 9. Tanaman berikut yang hidup di tepi pantai. Lihat sini ada yang banyak atau tumbuh di dataran pantai. Yang mana nih? Ada jagung, ada kaktus, ada bunga, ada kelapa. Yang ada di pantai biasanya pohon. Iya, kepala kelapa ya. Pohon kelapa. Nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Pola lantai yang ditunjukkan pada gambar. A zigzag, B horizontal, C segitiga atau D vertikal. Ya, horizontal ya, lurus ya. Lurus tidak set gitu ya. Nomor 11. Kegiatan ronda malam di kampung memberikan manfaat, yaitu titik-titik. Mengatasi perbedaan, menimbulkan perselisihan, menciptakan keamanan, menimbulkan kesenjangan. Yaitu fungsinya itu adalah menciptakan rasa aman ya. Di masyarakat merasa aman dari gangguan-gangguan keamanan karena adanya penjagaan. Nomor 12. Perhatikan tokoh berikut. 1. Bung Tomo, 2. Gubernur Suryo, 3. Kolonel Sungkono, 4. Jenderal Sudirman. Tokoh yang memimpin pertempuran 10 November 1945 di Surabaya ditunjukkan oleh angka. Nah, yang mana nih? Tokoh memimpin pertempuran 10 November. Ya. Iya betul, Bung Tomo, kemudian Gubernur Suryo dan apa tuh? Kolonel Sungkono ya. Iya, jawabannya A. Nomor 13, salah satu langkah membaca intensif adalah menandai titik-titik yang dianggap penting. Baris, judul, kata, informasi. Nah, yang ditandai itu ketika membaca adalah iya, kata ya. Kata-kata penting ya. Nanti dicari artinya, dipahami artinya. 14. Pasangan yang tepat antara hewan dan bentuk adaptasi untuk melindungi diri dari musuhnya adalah belalang daun hingga pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Kaki seribu menggulungkan tubuhnya. Nah, yang mana yang tepat nih? Siput memiliki cangkang yang keras atau D. Kelajengking memiliki sengat yang beracun. Ini pasangan yang tepat antara hewan dan bentuk adaptasi untuk melindungi diri dari musuh. 14 itu jawabannya adalah yang mana? Ya, jawabannya nomor 14 adalah D ya, kalajengking memiliki sengat yang sangat beracun. Nomor 15. Berikut iringan tari internal adalah menyanyi, gamelan, CD musik atau permainan rebana. Ya, di sini semuanya A, B, C, D ya. B, C, D ini semuanya musik ya. Ini internal berarti A jawabannya ya, menyanyi. Yes. Kemudian nomor 16. Menggunakan barang produksi dalam negeri menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan karena menghindarkan konflik, menciptakan kedamaian, melahirkan rasa percaya diri atau menumbuhkan semangat cinta tanah air. Adanya menggunakan barang-barang dari hasil anak bangsa ya, dalam negeri menunjukkan pentingnya persatuan kesatuan karena menumbuhkan semangat cinta tanah air. Nomor 17, perjanjian Renville dilakukan antara pihak titik-titik dan titik-titik.
A. Indonesia dan Belanda, B. Indonesia dan Jepang, C. Indonesia dan pemberontak, D. Indonesia dan sekutu. Yang mana? Ya, perjanjian Rempil itu antara Indonesia dan Belanda ya. Kemudian nomor 18. Museum Perumusan Naskah Proklamasi dibuka setiap hari pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat, kecuali hari libur nasional. Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban tersebut. Nah, ini berhubungan dengan waktu ya. Berarti kapan ya? Yang kalau kapan waktunya gitu ya. Kapan? Nah, berarti nanyakin waktu. Kalau mengapa sebab, kalau siapa orangnya, kalau bagaimana berarti proses ya. Nah, kita lihat A. Mengapa Museum Perumusan Naskah Proklamasi dibuka setiap hari? Mengapa? Alasan ya. Bukan. Siapa yang membangun Museum Naskah Proklamasi? Bukan. Kapan Museum Perumusan Naskah Proklamasi dibuka? Ya betul. C ya jadinya. Nomor 19. Nah, ini ada gambar ular ya. Pada saat terancam, hewan tersebut akan melindungi diri dari musuh menggunakan titik-titik. A. Warna tubuh, B. Tubuh yang besar, C. Taring yang beracun, D. Cangkang yang keras. Ya, 19 itu adalah taringnya ya. Gitu. Menunjukkan kepada lawan atau musuhnya, nih saya punya taring yang sangat beracun. Oke, 20 penari tari indang melakukan gerakan dinamis dengan duduk berbanjar. Gerakan penari tersebut membentuk formasi garis. Garis diagonal, vertikal, horizontal, atau zigzag. Iya, horizontal ya. Lurus. Nah, nih lurus set gitu. Enggak zigzag. Baik, 20 soal pilihan ganda sudah dijawab. Selanjutnya untuk soal isian dan soal esai, teman-teman bisa mendapatkannya di soalbagus.com. Link soal bagus sediakan di bagian deskripsi video atau di kolom komentar video ini. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga sukses untuk kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.